Gorontalo memiliki banyak produk kria yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dipadukan dengan tradisi atau kearifan lokal. Di bidang kria tekstil, Gorontalo mempunyai kain sulaman tangan warisan budaya yang sudah ada sejak abad ke-16 dan saat ini telah dikenal oleh dunia internasional, yaitu Karawo. Warisan budaya ini menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan kerajinan tekstil, salah satunya adalah batik khas Gorontalo. Batik Gorontalo lahir dari kreativitas masyarakat dan mulai dikembangkan pada tahun 2010. Batik Gorontalo memiliki ciri khas tersendiri, utamanya pada motif dan warna. Motif batik Gorontalo lebih banyak mengangkat simbol-simbol adat, serta motif komoditas pertanian dan perikanan yang menjadi aktivitas perekonomian mayoritas masyarakat. Sementara untuk warnanya, mengacu pada 7 warna adat Gorontalo, yaitu merah, kuning, hijau, ungu, coklat, hitam dan putih, yang memiliki makna dan filosofi. Batik tekstil di SMK Negeri 4 Gorontalo ini dapat saya sampaikan dari 56 SMK seprovinsi Gorontalo. Ini menjadi branding school kita, yaitu batik tekstil. Nah, dalam proses pengembangan yang kita modifikasi, kita kolaborasi dengan kearifan lokal di dalam pembuatan desain-desainnya, misalnya polo-palo, burung maleo. Ini antara lainnya yang memang kita kembangkan, yang tentunya ini merupakan suatu produk yang memang kolaborasi yang menjadi keunggulan dari Provinsi Gorontalo, karena di dalam proses pembelajaran kita kolaborasi dengan batik Karawo yang memang provinsi lain kita bandingkan tidak ada. Ini hanya ciri khas Gorontalo dan ini memang perlu kita kembangkan dan dukungan dari pemerintah. Seiring dengan perkembangannya yang semakin dikenal luas, SMK Negeri 4 Gorontalo sejak tahun 2019 menjadikan batik Gorontalo sebagai mata pelajaran pada program pendidikan kria tekstil. Para siswa dilatih untuk memproduksi batik Gorontalo mulai dari membuat desain motif, pola, mencanting, mewarnai, hingga pelodoran atau proses menghilangkan lilin yang digunakan pada saat mencanting. Dalam proses pembelajaran ini kita kembangkan dan sesuai dengan kurikulum di dalam desain yang kita buat ini mengangkat kearifan lokal, sehingga siswa ini di dalam pengolahan kemudian hasil akhirnya itu memang benar-benar mereka laksanakan dan memang itu ada hasil akhir. Tahap pertama pembuatan batik khas Gorontalo ini pada dasarnya sama dengan pembuatan batik pada umumnya, dengan langkah awal pembuatan desain motif. Gambar desain motif dibuat pada kertas gambar dengan ketentuan desain terdiri atas motif utama, motif tambahan, dan isen motif. Terakhir, gambar desain motif batik diwarnai sebagai acuan saat proses pewarnaan kain batik. Tahap kedua yakni membuat pola dan menjiplak. Desain motif tadi digambar kembali pada kertas kalkir atau kertas minyak dan memperjelas gambar pola dengan menggunakan spidol untuk mempermudah saat pemindahan pola ke kain. Sementara untuk proses menjiplak dimulai dengan meletakkan motif yang telah digambar di atas meja kaca. Lalu kain motif tadi diletakkan di atas kertas, dijepit atau isolasi pada pinggirannya agar tidak bergeser. Setelah semua tahapan tadi, menyalin pola dapat dimulai dengan menggunakan pensil dan dikerjakan dengan teliti agar hasilnya maksimal. Tahap ketiga yakni mencanting. Mencanting dimulai dengan cara kelowong, isen, dan erusi. Posisi canting pada tahap ini harus diperhatikan dan dilakukan secara horizontal. Proses mencanting bisa dikatakan proses yang paling sulit dan membutuhkan waktu berkisar antara 1 sampai 2 hari, tergantung dari ukuran dan banyaknya motif.
Yang paling sulit itu di proses pencantingan, karena harus betul-betul teliti, garisnya tidak boleh miring-miring, tidak boleh, garisnya harus tegas saat mencanting, dan harus tembus, harus rata. Kadang ada cantingan yang motif yang satunya tipis, di motif selanjutnya agak tebal cantingannya, sehingga pada saat dilorot akan nampak itu motif yang tipis dan tebal, sehingga kelihatan kurang rata. Jadi yang sulit itu di proses pencantingan. Tahap keempat yakni pewarnaan. Pewarnaan ini mengacu pada desain motif yang telah dibuat. Pewarna menggunakan remasol, yaitu pewarna batik yang biasa digunakan untuk teknik colet. Teknik ini digunakan untuk pewarnaan motif yang terdiri dari 2 warna atau lebih. Masih dengan proses pewarnaan. Selanjutnya, menyapukan kuas yang telah diberi cairan water glass pada kain. Water glass adalah sodium silikat yang merupakan senyawa alkali yang berbentuk cairan kental tidak berwarna. Cairan ini disapukan secara merata ke seluruh permukaan kain dengan tujuan untuk mengunci warna agar tidak pudar. Setelah cairan water glass kering yang ditandai kain dengan menjadi kaku, kemudian dilakukan proses pencucian. Tahap terakhir atau kelima, yakni pelodoran atau proses menghilangkan lilin yang digunakan pada saat mencanting yang masih menempel di kain mori. Caranya dilakukan dengan merebus kain pada air mendidih sambil diaduk-aduk selama beberapa menit hingga diyakini kain sudah bersih dari lilin. Kain yang telah melalui pelodoran lalu dicuci hingga bersih, hingga tidak ada lagi lilin atau noda yang menempel. Kemudian kain dikeringkan dengan cara mengangin-anginkan atau dengan cara dijemur pada tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari. Penjemuran di bawah sinar matahari akan membuat warna kain pudar. Hasil produksi batik khas Gorontalo dari SMK Negeri 4 Gorontalo ini biasanya dipasarkan melalui sejumlah galeri pakaian di kota Gorontalo. Selain itu, produksi batik juga dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan motif tertentu. Batik Gorontalo dijual dengan harga berkisar antara 100.000 hingga 200.000 per lembar sesuai dengan motif. Pengembangan batik khas Gorontalo ini diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo dan menjadi salah satu ciri khas Gorontalo. SMK Negeri 4 Gorontalo pun siap melakukan produksi yang lebih banyak dengan memiliki alat manual dan digital. Batik khas Gorontalo ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu keunikan daerah tidak hanya di kancah nasional namun juga internasional. Ini harapan kami untuk Provinsi Gorontalo karena lengkap pengolahan batik kita mulai dari manual, kemudian ada alat digital printing sehingga pembuatan desain-desainnya yang kearifan lokal, memuat kearifan lokal. Ini harapan kami pemerintah untuk pengembangannya perlu satu desain batik merupakan ciri khas Gorontalo mungkin melalui instansi pendidikan untuk semua siswa, dan kami siap untuk membackup itu karena kami sudah punya alat yang manual dan digital untuk lebih memproses lebih banyak lagi. Nah, ini yang kita angkat sehingga keciri khasan kita sebagai branding school ini benar-benar ada perhatian pemerintah di dalam pengembangannya. Tinggal kita bagaimana mengembangkan lagi ke depan kerjasama dengan provinsi-provinsi lain, mungkin kita bisa lebih go ke internasional karena ini merupakan keunikan dan merupakan ikon Provinsi Gorontalo beda dengan batik-batik di provinsi lain. Ini batik Kerau mempunyai ciri khas untuk Provinsi Gorontalo.